Yang pertama ada filosofi metode penelitian. Penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan dari proses sosial yang disusun secara sistematis, logis, dan metodis dalam kaitannya untuk menemukan suatu kebenaran dalam proses sosial tersebut. Dasar penelitian sosial ini kaitannya dengan mengapa dilakukan suatu penelitian atau mengapa terjadi suatu penelitian. Yang pertama ada suatu keingintahuan. Terus yang kedua telah terjadi sekularisasi alam. Yang ketiga ditemukannya berbagai cara untuk mencari kebenaran. Yang keempat ada metode penyelidikan ilmiah. Dan penelitian dikenal dua macam pola berpikir, yaitu pola berpikir induktif dan deduktif. Pola berpikir induktif itu merupakan suatu pola dari proses menemukan teori baru atau suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus. Sedangkan pola berpikir deduktif merupakan sebuah pola dari penerapan suatu teori atau suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Penelitian ilmiah adalah suatu proses pemecahan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis, logis, dan empiris sehingga akan ditemukan suatu kebenaran. Hasil penelitian ilmiah adalah kebenaran atau pengetahuan ilmiah. Penelitian ilmiah yang selanjutnya disebut penelitian atau riset atau research memiliki ciri sistematik dan tata urutan serta bentuk kegiatan yang jelas dan runtut. Logis artinya menggunakan prinsip yang dapat diterima akal. Empiris artinya berdasarkan realitas atau kenyataan. Jadi penelitian itu adalah proses yang sistematis, logis, dan empiris untuk mencari kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Adapun ciri-ciri penelitian ilmiah secara ringkas adalah sistematis, logis, dan empiris. Dan lengkapnya ciri-ciri penelitian ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus, tujuan yang jelas. Yang kedua, teliti, memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. Yang ketiga, prosedur pengujian hipotesis jelas. Yang keempat, penguji dapat diulang untuk kasus yang sama atau yang sejenis. Yang kelima, berdasarkan fakta dari data aktual. Yang keenam, semakin luas ruang lingkup penggunaan, hasilnya semakin berguna. Yang ketujuh, mendekati realitas dan confidence, peluang kejadian dari estimasi dapat dilihat. Yang kedelapan, kesederhanaan dalam pemaparan masalah dan metode penelitian. Yang kesembilan, kaidah epistemologis. Epistemologi adalah teori metafisis tentang pengetahuan. Epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Dalam kerangka epistemologi, penelitian ilmiah berkedudukan di dalam metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan salah satu cabang bahasan dari epistemologi. Selanjutnya ada struktur penelitian dan penulisan ilmiah. Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu re dan search, berarti pencarian kembali, yang artinya penelitian merupakan proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Pada dasarnya, riset atau penelitian adalah setiap proses yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Tujuan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Dengan melakukan pengembangan dan usaha menjelaskan melalui teori yang didukung fakta-fakta penunjang yang ada, penelitian akan dapat sampai pada pemberian pernyataan sementara yang sering disebut hipotesis. Penelitian merupakan sintesis dari keseluruhan aspek penelitian yang terdiri dari masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian, dan penemuan penelitian. Sintesis ini membuahkan kesimpulan yang ditopang oleh suatu kajian yang bersifat terpadu dengan meletakkan berbagai aspek penelitian dalam perspektif yang menyeluruh. Kesimpulan dapat diperinci ke dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama,
pengetahuan penelitian. Yang kedua, kesimpulan penelitian yang merupakan sintesis berdasarkan keseluruhan aspek tersebut di atas. Yang ketiga, pembahasan kesimpulan penelitian dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian lain dan pengetahuan ilmiah yang relevan. Yang keempat, mengkaji implikasi penelitian. Yang kelima, mengajukan saran. Yang selanjutnya ada teknik penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seorang penulis atau peneliti berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukannya. Teknik penulisan ilmiah mempunyai dua aspek, yaitu gaya penulisan dan dalam bentuk pernyataan ilmiah, serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah yang dipergunakan dalam penulisan. Komunikasi ilmiah harus bersifat jelas dan tepat yang memungkinkan proses penyampaian pesan yang bersifat reproduktif dan impersonal. Bahasa yang dipergunakan harus jelas, di mana pesan mengenai objek yang ingin dikomunikasikan mengandung informasi yang disampaikan sedemikian rupa, sehingga si penerima betul-betul mengerti akan isi pesan yang disampaikan kepadanya. Penulis ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebuah kalimat yang tidak bisa diidentifikasikan mana yang merupakan subjek dan mana yang merupakan predikat, serta hubungan yang terkait antara subjek dan predikat kemungkinan besar akan merubah informasi yang tidak jelas. Dalam menulis karangan ilmiah, penggunaan kata harus dilakukan secara tepat. Artinya, kita harus memilih kata-kata yang sesuai dengan pesan apa yang ingin disampaikan. Komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif, artinya bahwa si penerima pesan mendapatkan kopi yang benar-benar sama dengan prototip yang disampaikan si pemberi pesan, seperti fotokopi. Dalam komunikasi ilmiah tidak boleh terdapat penafsiran yang lain selain isi yang dikandung oleh pesan tersebut. Sedangkan dalam komunikasi estetik sering terdapat penafsiran yang berbeda terhadap objek komunikasi yang sama, yang disebabkan oleh penjiwaan yang berbeda terhadap objek estetik yang diungkapkan. Komunikasi ilmiah memang tidak ditujukan kepada penjiwaan, melainkan kepada penalaran, dan oleh sebab itu harus dihindarkan bentuk pernyataan yang tidak jelas atau bermakna jamak. Yang selanjutnya ada teknik notasi ilmiah. Pernyataan ilmiah yang kita pergunakan dalam tulisan harus mencakup beberapa hal. Pertama, harus dapat kita identifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut. Kedua, harus dapat kita identifikasikan media komunikasi ilmiah di mana pernyataan itu disampaikan, apakah itu makalah, buku, seminar, lokal karya, dan sebagainya. Ketiga, harus dapat kita identifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut beserta tempat berdomisili dan waktu penerbitan itu dilakukan. Tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang kita kutip dengan mempergunakan angka Arab yang diketik naik setelah spasi. Catatan kaki pada bab diberi nomor urut mulai dari angka 1 sampai habis yang diganti dengan nomor 1 kembali pada bab yang baru. Satu kalimat mungkin terdiri dari beberapa catatan kaki, sekiranya kalimat itu terdiri dari beberapa kutipan. Dalam keadaan seperti ini, maka tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip sebelum tanda baca penutup. Sedangkan satu kalimat yang seluruhnya terdiri dari satu kutipan tanda catatan kaki diletakkan sesudah tanda baca penutup kalimat.